welcome back. So hari ini kita kembali dalam pembacaan Ekatna Series 1, Press the Way. Okay? So hari ini adalah hari yang ke-6 kita membaca Day 6. Okay? So macam biasa, sebelum kita mulai pembacaan kita, let's us pray together. Tuhan Allah Bapa kami yang berkat dalam kerajaan syurga, terima kasih atas berkat Engkau. Pada hari ini kami ingin membuat pembacaan tentang firman Engkau. Kiranya Engkau menyertai kami agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari, apa yang kami baca, apa yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hantar Roh Kudus Engkau berserta dengan kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran yang kami sudah lakukan. Semuanya saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca Day 6, Desire of Ages 27, muka surat 27 hingga 28. Kalau muka surat lah nih, ataupun nomor 27 hingga 28. Nomor di sini, tadi dia tulis muka surat. And then bab 2. Okay, I think bab 2 sudah umat pilihan. Okay. Lebih 1000 tahun lamanya bangsa Yahudi telah menantikan kedatangan juru selamat. Wow, lama kan 1000 tahun. Atas peristiwa ini, mereka telah meletakkan harapan-harapan mereka yang paling gemilang dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara bait suci dan perbaktian di rumah tangga. Mereka telah memuja-mujah namanya. Namun, pada kedatangannya, mereka tidak mengenal dia. Buah hati surga itu bagi mereka adalah sebagai tunas dari tanah kering. Adapun ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Dan mereka itu tidak melihat dalam dirinya kecantikan rupa, sehingga mereka harus merindukan dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesaya 53 ayat 2. Namun demikian, Allah telah memilih Israel. Ia telah memanggil mereka untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukumnya dan tentang lambang-lambang dan nubuatan yang menunjukkan kepada juru selamat. Ia menghendaki agar mereka menjadi mata air keselamatan bagi dunia, sebagaimana Abraham di negeri pengembaraannya, sebagai Yusuf di Mesir dan Daniel di istana Babel. Demikian juga seharusnya orang Ibrani di antara segala bangsa. Mereka harus menyatakan Allah kepada umat manusia. Dalam panggilan kepada Abraham, Tuhan telah berfirman, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 hingga 3. Ajaran yang sama telah diulang-ulangi dengan perantaraan nabi-nabi. Sekalipun sesudah Israel dilemahkan oleh peperangan dan perhambaan, masih juga janji itu milik mereka. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti deras hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak dinanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Mika 5 ayat 6. Mengenai bait suci yang di Yerusalem, Tuhan menegaskan dengan perantaraan Yesaya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Tetapi bangsa Israel menetapkan harapan mereka pada kebesaran duniawi. Sejak mereka masuk ke negeri Kanaan, mereka telah menyimpang dari hukum-hukum Allah, lalu mengikut jalan bangsa-bangsa kafir. Sia-sialah Allah mengirim amaran kepada mereka dengan perantaraan nabi-nabinya. Sia-sialah mereka menderita kesengsaraan akibat penindasan bangsa-bangsa kafir. Setiap reformasi disusul oleh kemurtadan yang lebih besar. Sekiranya Israel sudah setia kepada Allah, niscaya ia sudah akan dapat melaksanakan maksudnya oleh kehormatan dan kemuliaan mereka. Sekiranya mereka sudah berjalan pada jalan-jalan penurutan, niscaya ia juga sudah akan mengangkat mereka di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Segala bangsa yang di dalam dunia, kata Musa, akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 26 ayat 19, Ulangan 28 ayat 10, dan Ulangan 4 ayat 6. Ada dikatakan seperti itu, oke? Akan tetapi karena mereka tidak setia, maka maksud Allah dapat dilaksanakannya hanya dengan kesusahan dan kehinaan yang tiada habis-habis. Oke, kalau tidak setia, Tuhan tidak akan menyertai kita dan mempermudahkan segala pun urusan-urusan kita. Walaupun mereka ataupun seseorang itu adalah yang bijaksana atau berakal budi. Oke, next.
Mereka terpaksa tunduk di bawah kekuasaan Babel dan tercerai-berai di seluruh negeri bangsa-bangsa kafir. Dalam kesengsaraan banyak yang membaharui kesetiaan mereka kepada perjanjiannya. Sementara menggantungkan kecapi mereka pada pokok-pokok Gandarusa serta meratapi bait suci yang telah rusak binasa, cahaya kebenaran pun bersinar melalui mereka dan pengetahuan tentang Allah tersebar di kalangan bangsa-bangsa. Cara-cara bangsa kafir mempersembahkan korban merupakan pemutarbalikan cara yang telah ditentukan Allah, maka banyak pengikut upacara-upacara kafir yang bersungguh-sungguh mempelajari dan dari bangsa Ibrani erti upacara yang telah ditentukan ilahi itu, lalu ia percaya memegang teguh janji tentang seorang penebus. Banyak orang dari buangan itu yang menderita aniaya, tidak sedikit pun yang kehilangan nyawanya sebab mereka tidak mau melanggar sabat dan mengikuti pesta-pesta kekafiran. Sementara penyembah-penyembah berhala bangkit untuk menghancurkan kebenaran Tuhan membawa hamba-hambanya berhadapan muka dengan raja-raja dan penghulu-penghulu supaya mereka itu dan bangsanya dapat menerima terang. Berkali-kali raja-raja yang paling besar dipimpin untuk mengakui kebesaran Allah disembah oleh orang-orang tawanan bangsa Ibrani. Itu oleh penawanan Babel, orang-orang Israel sudah betul-betul bertobat dari penyembahan patung-patung ukiran. Sepanjang abad-abad yang berikut, mereka menderita akibat tindasan musuh-musuh kafir, hingga mereka menyadari benar-benar bahwa kesejahteraan mereka bergantung kepada penurutan mereka kepada hukum Allah. Tetapi di pihak sebagian besar dari bangsa itu, penurutan itu tidak didorong oleh kasih. Pendorong hatinya bersifat mementingkan diri. Penurutan itu tidak didorong oleh kasih, tapi bersifat mementingkan diri. Mereka beramal secara lahiriah kepada Allah sebagai alat untuk mencapai kebesaran nasional. Mereka bukannya menjadi terang dunia, melainkan mengasingkan diri dari dunia supaya terlepas dari pencobaan kepada penyembahan berhala. Dalam petunjuk yang diberikan melalui Musa, Allah telah mengadakan larangan-larangan dan pergaulan mereka dengan para penyembah berhala. Akan tetapi ajaran ini telah disalah tafsirkan. Petunjuk-petunjuk itu sebetulnya dimaksudkan untuk mencegah mereka agar tidak meniru segala kebiasaan orang-orang kafir. Tetapi hal itu telah dipakai untuk membangun sebuah tembok pemisah antara Israel dan segala bangsa lain. Bangsa Yahudi memandang Yerusalem sebagai surga mereka, dan mereka itu sebenarnya merasa cemburu kalau Tuhan menunjukkan kemurahan kepada bangsa-bangsa kafir. So, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini, dan semoga bermanfaat hari ini untuk D6. Oke, bab 2 umat pilihan Tuhan. So, itu saja, and mari kita bersama-sama berdoa lagi. Tuhan Allah Bapa kami bertekad di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang pembacaan tadi dan pada saat ini. Saya mohon agar kami dapat mengaplikasikan apa yang kami pelajari dalam pembacaan tadi ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Apa sahaja pekerjaan, aktiviti yang kami lakukan, kiranya Engkau terus menyertai kami, memimpin kami agar kami sentiasa melakukan perkara-perkara yang sesuai di mata-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Thank you guys. Bye.